Halo, selamat siang. Ya, eh, hari hari ini atau kesempatan ini saya ingin bahas sedikit tentang similarity check ya. Jadi uji kemiripan dokumen karena buat teman-teman yang sedang menulis tugas akhir ataupun misalnya ketika kita mau submit paper ke ini ke jurnal atau ke media-media, sekarang ini wajib dia uji uji kemiripan. Nah, alat yang dipakai ada macam-macam, tapi yang sangat populer adalah Turnitin dan Identicat. Identicat biasanya digunakan untuk eh, untuk artikel jurnal, dan Turnitin biasanya untuk tugas akhir, tapi sama aja sih gitu ya. Bedanya apa sih gitu? Bedanya biasa coveragenya ya, cakupannya gitu. Nah, banyak mahasiswa atau mungkin ya uh, orang juga yang gimana sih ngeceknya gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh, salah satu contoh yang kebetulan paper yang saya cek di Turnitin dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman misalnya kalau seperti sedang melakukan ujian tugas akhir atau nulis tugas akhir, dosennya kan nyuruh tuh. Nah, kalau tinggi biasanya kan disuruh perbaiki ya. Nah, ini misalnya ya, hmm, saya perlihatkan ini, oh mana halamannya. Nah, ini misalnya ya, eh, saya ke hasilnya dulu deh. Jadi hasilnya itu biasanya muncul di halaman akhir. Nah, ini hasilnya ini 72% gitu. Ini apa ya? Lampu merah di Turnitin ini itu otomatis lampu merah dianggapnya gitu. 72% ini tinggi sekali. Nah, 72% ini maksudnya 72% jumlah kata dari total jumlah kata dari dokumen itu. Jadi misalnya katakanlah ya, katakanlah ada dokumen ini misalnya dia ada 7.000 kata, ya, 7.000 kata. Lalu di 72% dari 7.000 kata ini itu ada di sumber lain. Nah, seperti itu. Tuh. Nah, ini karena saya pakai Turnitin-nya UI, jadi settingannya kami memang yang dicek adalah setiap maksimal di 17 kata. Jadi 17 kata itu kalau dia dalam satu itu ada 17 kata mirip, maka itu dianggap sebagai plagiat gitu ya. Kemudian kita juga sudah mengonkan maksudnya mengaktifkan exclude quote. Jadi kalau dia misalnya menuliskannya kutipan langsung, walaupun itu sama dengan di dokumen lain, dia tidak akan hitung. Kemudian exclude bibliografi juga. Jadi daftar pustaka dia nggak akan hitung karena kita di settingannya. Ini settingannya ini diatur. Jadi para pemilik akun Turnitin, kalau ini tidak di off-kan, maka ini akan makin tinggi karena walaupun misalnya sudah dikutip dengan baik atau daftar pustakanya juga di ini, dia akan hitung gitu. Jadi itu settingannya penting. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman, 72% ini dari mana aja sih ini ya? Ini 42% dari ini, EPRIN UNY ACID. Ini kalau kayak pustakawan, ini langsung tahu nih. Ini koleksi repositorinya Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi dia banyak ngutip, banyak ngambil dari sini nih, gitu ya. Kemudian ini dari Nano PDF, ya, nanopdf.com. Ini yang apa ya? Kalau ini masih akademik ya, masih akademik. Jadi kemungkinan besar yang dikutip dari sini tinjauan literatur, teori-teori. Tapi kalau ini apa? Karena sumbernya sendiri .com tidak disarankan untuk di tugas akhir sebetulnya, ya, atau di tulisan ilmiah. Kemudian ini juga remelty.com, ya, tidak disarankan apakah ini website perusahaan atau blog, kecuali misalnya yang dibahas itu adalah profilnya perusahaan itu ya, mau nggak mau dia pakai com. Nah, ini dari jurnal, ini juga jurnal. Nah, ini lampu merah. Ini apa ini? lpmpac.com gitu ya. Kemudian ini Eprin, oke, ini Disdik, ini dari Orch, ini .com juga. Jadi dia cukup banyak ngambil dari yang .com ya, gitu. Nah, ini dari open source-nya Core AC UK ini open source. Ini dari Digilib UIN. Kemudian ini submit
buku Sriwijaya University. Jadi ini tugas akhirnya yang pernah disubmit. Jadi dari dokumen ini dia ambil dari dokumen yang pernah disubmit ke Universitas Surabaya. Kemudian dari skrip sebaiknya tidak, jadi ini harus dihilangkan. Ini juga dihilangkan, blogspot dan seterusnya. Jadi kalau misalnya saya sebagai pembimbing atau reviewer ke si penulis akan saya sarankan ini buang semua yang .com ya, kecuali memang itu adalah objek atau lokus penelitiannya. Nah, kita lihat bagaimana cara membacanya. Jadi kalau ini yang 42% ini yang nomor 1, jadi kan dinomorin tuh supaya memudahkan. Nah, jadi kita bisa lihat misalnya nih dari yang warna ungu ini, nomor 2 ini berarti dari sini. Nah, kalau teman-teman mau merevisi berarti bagian ini hilangkan semua. Hilangkan semua, yang nomor 2 ini hilangkan semua. Atau ganti dengan kata-kata lain kalau tetap mau pakai itu. Supaya ini berkurang. Jadi kalau Anda misalnya bisa menghilangkan ini atau menggantinya dengan sumber lain atau dengan kata-kata lain, melakukan parafrase, otomatis 12% akan turun. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi, ini cukup banyak nih 12% ini. Demikian juga misalnya dengan yang hijau, berarti dia mengacu kepada yang hijau ini, dari mana gitu ya. Nah, ini dan seterusnya. Nah, memang risikonya memeriksa kemiripan dokumen di sistem ini, namanya mesin ya, jadi dia kan hanya memeriksa kesamaan kata. Dia kan nggak pakai otak ya, jadi hanya secara teknis saja. Ini kata ini mirip di sini nih, kata ini mirip di sini gitu ya. Sehingga seperti misalnya nih instrumen penelitian, ini kan padahal sebetulnya kan judul ya, subjudul atau teknik analisis data. Ini kata-kata ini akan banyak sekali dong di tempat lain. Nah, mensiasatinya adalah karena tadi yang saya bilang itu tadi yang diperiksa adalah di bawah 17 kata yang sama, maka misalnya gini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau saya jadi penulis ini, maka saya akan buat teknis analisis data. Kemudian di sini saya insert dulu kata-kata saya sendiri, mungkin lebih dari 20 ke atas supaya nggak terhitung dulu ini sampai di range 17 baru masuk ke situ. Nah, gitu caranya kalau saya jadi penulis seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga kan ini bab 3 ini kan otomatis dihitung padahal ini kan di semua tugas akhir. Makanya kalau kami sarankan ke mahasiswa biasanya kalau memeriksa kemiripan dokumen itu bab-babnya dihilangkan. Jadi asli naskah ininya aja, naskah murninya gitu. Jadi seperti bab 1, bab 2 itu hilangkan aja gitu. Nah, ini yang cukup apa ya? Yang harus jadi major correction ini paper ini ya gitu karena memang hampir semua ini nih berderet-deret warnanya nih. Ya memang yang karena ini kan teori ya, teori atau definisi nggak mungkin dong dia parafrase kan gitu. Nah, caranya mungkin dengan meringkas. Jadi dia bisa sintesis, dia ringkaskan saja dengan lalu diparafrase sebagian. Misalnya kalau ini nggak bisa lah diparafrase media press. Karena ini kan memang menurut pendapat ini. Atau ini dijadikan kayak kutipan gitu. Itu cara mensiasatinya ya. Nah, kemudian ini itu dia. Jadi begitu cara membacanya ya, membaca Turnitin-nya dan bagaimana cara mensiasati untuk penurunannya. Yang jelas memang kalau untuk ini untuk warning saja. Kalau untuk artikel jurnal itu berapa sih batas ininya tergantung jurnalnya, kebijakan jurnalnya. Tapi kalau bisa supaya aman, Anda kirim naskah Anda ke jurnal itu persentase kemiripannya kalau bisa di bawah 5% ya, atau maksimal 5% gitu supaya aman gitu ya. Setidaknya dari segi uji kemiripan dokumen itu udah aman gitu. Kemudian kalau untuk tugas akhir itu tergantung kebijakan program studinya karena beda program studi beda kebijakannya. Misalnya nih
Kalau fakultas hukum, dia toleransinya akan lebih tinggi ya, karena anak-anak fakultas hukum di tugas akhirnya pasti banyak mengutip undang-undang. Undang-undang tidak mungkin diparafrase, ya kan? Tidak mungkin diganti kata-katanya. Gitu. Jadi dia akan banyak itu. Atau kalau misalnya seperti sejarah itu mungkin akan lebih tinggi. Tapi yang justru persentasi kemiripan toleransinya lebih rendah itu justru hard science ya, atau ilmu-ilmu kesehatan gitu, karena apa namanya bukan hard science deh, ya kayak FEB gitu, FIB, tergantung keilmuannya sih gitu. Tapi kalau kayak di kami di UI memang rata-rata itu antara persentasenya ya, antara 10 sampai 20 lah paling tinggi. Ya paling tinggi sih Fakultas Hukum. Fakultas Hukum itu ditoleransi sampai 25% gitu. Nah, jadi misalnya pastikan ketika mulai menulis tugas akhir atau menulis paper, mulai dari awal juga Anda sudah pastikan sudah selalu ngecek ya. Jangan sampai misalnya udah selesai tugas akhirnya tinggal maju sidang, waduh ini kok presentasinya tinggi sekali, suruh bongkar gitu. Kejadian kayak gitu banyak dan mahasiswanya cukup stres ya, karena harus mengulang kembali. Nah karena jadi ada baiknya misalnya dari bab 1, bab 2, bab 3, misalnya udah setiap progres itu dicek supaya tidak terkendala. Nah itu teman-teman mungkin tips dari saya. Yang jelas memang menulis ini perlu skill, perlu kehati-hatian juga supaya tidak terjebak dalam plagiarisme gitu. Kalau menurut saya lebih bagus kita di awal-awalnya babak belur gitu, bongkar gitu, daripada setelah disubmit, dipublish lalu ketahuan plagiat. Itu nama kita akan jelek, gelar kita bisa dianulir, kemudian bisa jadi bahan perbincangan gitu. Kalau dan kejadian ya banyak kayak gitu. Jadi tetap semangat buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang nulis tugas akhir, ikutin ketentuannya, ikutin pedoman penulisan, ikutin template dan kaidah-kaidah ilmiahnya. Pasti bisa sukses. Selamat mencoba.